Pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Proses penguatan profil pelajar Pancasila ini dapat dilakukan melalui pengembangan karakter dan budaya kerja yang sedini mungkin dapat diterapkan di sekolah. Salah satu upaya dalam pengembangan karakter dan budaya kerja yang telah kami adopsi dari dunia industri adalah penerapan kedisiplinan dalam bentuk budaya mobilitas yang merupakan pola kebiasaan berjalan kaki di lingkungan sekitar yang dilakukan demi keselamatan dan ketertiban. Nah, penerapan budaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila yang berketuhanan dan berakhlak mulia, mandiri, dan bernalar kritis. Sikap yang terbentuk dari penerapan budaya ini kelak dapat diterapkan di lingkungan masyarakat maupun di dunia industri. Baiklah, berikut mari kita saksikan bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila dalam mobilitas peserta didik di SMK Tunas Harapan Pati sesuai dengan standar industri. Peserta didik sebagai pelajar Pancasila yang berketuhanan dan berakhlak mulia, maka membiasakan senyum, sapa, dan salam ketika bertemu dengan teman atau bapak dan ibu guru. Selama berjalan menuju ruang belajar, gunakanlah jalur hijau sebagai jalur pejalan kaki. Berjalanlah dengan cepat dan tidak berdampingan, sehingga tidak menimbulkan kemacetan di jalur tersebut. Perlu diperhatikan bahwa selama berjalan, kedua tangan tidak boleh dimasukkan ke dalam saku untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Jika kita terjatuh, maka tangan akan selalu siap untuk menyangga tubuh sehingga kecelakaan yang lebih parah dapat terhindari. Selama berjalan, dilarang juga menggunakan atau mengoperasikan handphone, sehingga kita lebih fokus atau waspada. Jika selama berjalan di jalur hijau, kita terpaksa harus mengangkat handphone, maka menepilah dari jalur hijau untuk melakukan aktivitas tersebut, sehingga tidak menghalangi pejalan kaki yang lainnya. Nah, tindakan ini juga harus dilakukan jika terjadi kasus mendesak lainnya, seperti mengikat tali sepatu yang lepas. Jika kita belum mengetahui letak dari ruang belajar yang kita tuju, maka berhentilah sejenak untuk membaca rambu atau petunjuk arah. Sebagai pelajar Pancasila yang mandiri dan bernalar kritis, pahami informasi yang diperoleh dan ambillah keputusan yang tepat. Jika masih bingung, mintalah informasi kepada orang yang berada di sekitar kita. Karakter pelajar Pancasila yang mandiri dan bernalar kritis juga harus dimiliki ketika kita harus menyeberang jalan. Berhentilah sebelum kita menyeberang jalan, analisislah keadaan sekitar, pastikan bahwa tidak ada kendaraan yang lalu lalang. Dengan cara menengok ke kiri dan ke kanan, dengan jari telunjuk menuju ke arah yang diamati. Menyeberanglah jika kondisi telah aman. Tindakan ini juga dilakukan pada saat kita keluar dari jalur yang ruang lingkup pandangnya terbatas. Tindakan ini sering disebut dengan stop, point, and confirmation. Jika ruang yang dituju berada di lantai atas, maka gunakanlah tangga dan ikuti jalur naik dengan tangan memegang handrail untuk menghindari kecelakaan. Apabila selama perjalanan kita menemukan sampah yang tergeletak di jalan, maka pungutlah sampah tersebut
dan buanglah ke tempat sampah yang tepat. Sikap ini menunjukkan bahwa kita adalah pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Apabila kita sudah sampai ke lokasi, pastikan bahwa ruang tersebut adalah ruang yang kita tuju. Sapalah teman-teman di sekitar Anda dan nikmati suasana belajar yang menyenangkan. Penggunaan jalur hijau tidak hanya berada di luar ruangan. Jalur pejalan kaki ini juga diterapkan di dalam bengkel atau ruang produksi untuk terciptanya ketertiban dan keselamatan bekerja. Bagian tepi jalur hijau di dalam bengkel atau ruang produksi biasanya diberi garis kuning untuk memperjelas area. Garis kuning juga digunakan sebagai pembatas setiap area kerja. Baik, video yang telah kita saksikan tadi merupakan contoh penerapan kedisiplinan dalam bentuk budaya mobilitas pejalan kaki di SMK Tunas Harapan Pathi sesuai dengan standar industri. Terakhir dan yang paling penting adalah membuat komitmen bersama seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, karyawan maupun peserta didik untuk tetap teguh menerapkan aturan-aturan yang berlaku. Demikian penerapan profil pelajar Pancasila dalam mobilitas peserta didik di SMK Tunas Harapan Pathi sesuai dengan standar industri.